Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun mengirim transmisi suara pada Feng Qingcheng. Aku harus pergi, kamu ingat. Jika seseorang menyerang, pergi menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai perbatasan, kemudian bersembunyi di tempat dinasti Tang, dinasti Qingcheng, dan sekte suci Wangfu. Semuanya adalah satu keluarga. Feng Qingcheng sedikit mengangguk, kemudian berkata dengan cemas, Tanyun, aku tahu bahwa kamu akan menyerang Sungnan Xiangshan. Kamu harus memperhatikan keselamatan. Aku mengkhawatirkan dirimu. Tanyun tersenyum santai dan berkata, jangan khawatir, kamu dapat berkultivasi dengan tenang dan menunggu kabar baik dariku. Aku juga akan mengirim beberapa orang kuat untuk tinggal di kota Wang Yue. Feng Qingcheng berkata, aku mengerti. Setelah itu, Tanyun mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia terbang menjauh dari dinasti suci Qingcheng dan langsung pergi ke Sungnan Xiangshan. Sejak itu, Feng Qingcheng menjadi penguasa wanita pertama sejak zaman kuno. 10 hari kemudian di kota Wang Yue, hari ini adalah hari yang menyenangkan dan bermakna bagi warga kota. Karena Feng Qingcheng mengeluarkan dekrit kekaisaran. Dekrit itu mengatakan, kota Wang Yue terletak di sisi timur dinasti suci Qingcheng. Kota ini memiliki orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam 3 tahun, ratu ini akan menghapus pegunungan di sekitar kota Wang Yue dan menjadikannya kota termegah di dunia. Pesan ini cukup untuk menunjukkan cinta Feng Qingcheng pada kampung halaman Tanyun. Feng Qingcheng sendiri telah lama diam-diam menyukai Tanyun. Pada saat yang sama, Feng Qingcheng juga mengerti bahwa meskipun dia cantik dan seorang ratu, para gadis di samping Tanyun tidak kalah darinya. Feng Qingcheng tahu, meskipun dia mengaku tentang perasaannya pada Tanyun, dia pasti akan ditolak. Feng Qingcheng tidak terburu-buru. Dia ingin membiarkan Tanyun merasakan perasaannya. Karena itu, dia memutuskan untuk membangun kota Wang Yue. Waktu berlalu, 1 tahun 2 bulan kemudian, singa naga emas seperti kilat sampai di perbatasan Laut Salju Tianqi. Di Laut Salju Tianqi yang luas, energi spiritual langit dan bumi sangat kaya. Tanyun berkata, Datu, berhentilah sejenak. Setelah singa naga emas menjawab, dia tergantung di udara. Pada saat ini, pagoda suci berubah menjadi seukuran sebutiran beras dan masuk ke dalam telinga singa naga emas. Sekarang Sensu Bing dan yang lainnya berada di pagoda suci lantai 10. Pada saat ini, Tanyun yang sedang duduk bersila di lantai 12. Tubuhnya berubah menjadi warna merah. Tanyun telah mengolah tubuh api Hongmeng tahap kecil tingkat ke-10. Tanyun dapat menghancurkan senjata abadi tingkat rendah yang digunakan oleh makhluk abadi. Oke guys, Mimin ingetin lagi ya. Senjata abadi yang disebut oleh orang-orang sebenarnya itu senjata sub abadi. Orang-orang di benua hukuman surgawi hanya melebih-lebihkan namanya saja. Ini Tanyun pernah membahasnya ya di episode sebelumnya. Nah, setelah Tanyun melatih tubuh api Hongmeng, dia bisa menghancurkan senjata abadi yang asli, no KW-KW. Meskipun senjata paling lemah di antara senjata abadi lainnya ya. Oke, kita lanjut. Segera, tubuh Tanyun kembali normal. Dia tiba-tiba membuka matanya dan penuh kegembiraan. Tanyun mengepalkan tangannya dan berdiri perlahan, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Tanyun berkata, tubuh api Hongmeng aktifkan. Tubuhnya mulai melonjak mencapai 300 kaki. Tanyun tampak seperti magma. Tidak hanya tubuhnya lebih keras, tetapi gelombang panas keluar dari tubuhnya, membuat dinding pagoda suci bergetar. Tentu saja, untuk tubuh api Hongmeng, yang penting bukanlah suhu tubuh, karena tidak peduli seberapa tinggi suhunya, itu tidak sekuat api Hongmeng. Arti mendalam dari tubuh api Hongmeng hanya untuk membuat tubuhnya lebih kuat dan lebih kuat, sehingga tubuhnya dapat berubah bentuk seperti api dan air.
Tanyun berkata, sebelum berlatih tubuh api Hongmeng, jiwaku sekuat alam eklusion tingkat ke-8. Jika aku tidak salah, kekuatan jiwaku sekarang setara dengan alam eklusion tingkat ke-9. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya yang mencangkup 90 juta mil. Tidak dapat dipercaya bahwa Tanyun yang berada di alam eklusion tingkat ke-3 sekarang memiliki jiwa yang sekuat alam eklusion tingkat ke-9. Tanyun menyingkirkan kesadaran spiritualnya. Dia datang ke lantai 10. Dia memandang Shen Subing dan semua orang. Lalu dia berkata, Keratua sekarang memiliki kekuatan untuk menghabisi musuh di alam eklusion tingkat 10 biasa. Selain itu, Subing dan Singa Naga Emas memiliki kekuatan untuk menghabisi musuh di alam eklusion tingkat ke-8 biasa. Selanjutnya, aku, Subing, Keratua, serta Dato akan bertarung melawan musuh, sementara yang lainnya tidak akan keluar tanpa perintahku. Setelah semua orang menganggukkan kepala mereka, Tang Mengyi bersandar dengan gugup di pelukan Tanyun. Lalu dia berkata, Tanyun, bagaimanapun juga, kepala dan wakil kepala Sungnan Xiangshan berada di alam eklusion tingkat ke-9. Aku khawatir mereka memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Tanyun menundukkan kepalanya dan mencium dahi Tang Mengyi. Lalu dia berkata, bodoh, jangan khawatir. Kita tidak akan pernah kalah dalam pertempuran ini. Tang Mengyi mengangguk dan merapikan jubah Tanyun dan berkata, aku percaya padamu. Setelah itu, Tanyun membawa Shen Subing dan terbang keluar dari pagoda suci. Ketika Tanyun memberi isyarat, pagoda suci terbang keluar dari telinga Singa Naga Emas. Lalu Tanyun membiarkan Singa Naga Emas memasuki pagoda suci lantai 12. Kemudian, pagoda suci berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus telinga Tanyun. Tanyun dan Shen Subing berpegangan tangan dan terbang ke langit di atas laut salju Tianqi. 10 hari kemudian, Tanyun sampai di Pulau Abadi Pengsuan. Tanyun memandang Pulau Abadi Pengsuan. Ada gunung yang menjulang tinggi sampai 1,8 juta kaki. Tanyun tersenyum dan berkata, Subing, gunung ini seharusnya Sungnan Xiangshan. Apakah kamu menyukainya? Shen Subing tersenyum dan berkata, kamu seharusnya sudah mengerti hatiku. Aku suka di mana kamu berada. Ketika Tanyun hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Kalian berdua hanya di alam eklusion tingkat ke-3. Menurut aturan Sungnan Xiangshan, mereka yang belum dipromosikan ke alam eklusion tingkat ke-4 tidak boleh datang ke sini. Cepat pergi, atau kalian dianggap sebagai penyusup dan akan dihabisi. Seberkas cahaya biru melesat dari sebuah pulau, melayang ribuan mil di depan Tanyun dan Shen Subing, lalu berubah menjadi seorang lelaki tua. Tanyun masih memegang Shen Subing. Dia memandang lelaki tua itu dan berkata sambil mencibir, omonganmu begitu besar, aku akan menghabisimu. Lelaki tua itu tertegun sejenak dan berkata dengan marah, dasar sombong. Sebelum lelaki tua itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Shen Subing melepaskan Tanyun dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Shen Subing berkata, siapapun yang memarahi suamiku akan dihabisi tanpa ampun. Dengan suara ledakan, seluruh tubuh lelaki tua itu berubah menjadi awan darah. Jiwa lelaki tua itu berkata, tolong, ada penyusup. Tanyun mengambil langkah ringan dan melintasi ribuan mil. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritual memenjarakan 5 jiwa abadi lelaki tua itu. Pada saat yang sama, di istana surgawi Sungnan Xiangshan, kepala petugas Dongfang Hao Yue dan wakilnya Dongfang Hao Chuan sedang mengadakan perjamuan. Kedua bersaudara itu duduk di atas, sementara 183 orang di alam eklusion tingkat ke-4 sampai tingkat ke-8 mereka duduk di bawah. Awalnya Sungnan Xiangshan ditambah dengan 2 bersaudara itu memiliki total 390 orang. Selain 68 orang yang dihabisi oleh sekte suci Wangfu, lebih dari 130 orang yang tersisa pergi ke domain iblis, domain binatang buas, dan tempat-tempat lain.
Pada saat ini, Dongfang Haoyue berdiri dan berkata sambil tersenyum. Wakil Komandan Ding memberitahu kepala ini melalui teknik rahasia lebih dari setahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa Tan Yun adalah orang yang dicari oleh kepala Istana Enam Surga. Oleh karena itu, kepala ini memanggil semua orang untuk merayakannya. Sebelum Dongfang Haoyue selesai berbicara, suara lelaki tua yang tadi dihabisi oleh Shen Subing terdengar. Dongfang Haoyue membanting gelas anggur di atas meja batu giok. Dia terbang keluar dari istana surgawi bersama para petugas. Dongfang Haoyue melepaskan kesadaran spiritualnya dan langsung menyelimuti Tan Yun. Lalu dia berteriak dengan marah, "Kamu hanya semut di alam eklusion tingkat ketiga. Beraninya membuat masalah. Cepat lepaskan jiwa abadinya." Mendengarkan hal itu, Tan Yun berdiri di udara dan berkata dengan ringan, "Bagaimana jika aku tidak melepaskannya?" Suara marah Dongfang Haoyue terdengar, "Kamu sungguh berani." Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba melambai. 5 jiwa abadi lelaki tua yang bernama Yuan Yi langsung hancur seketika. Dongfang Haoyue berkata, "Siapa kamu?" Tan Yun berkata, "Aku Tan Yun, penguasa sekte suci Wangfu saat ini." Tan Yun memandang Shen Subing dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo habisi mereka." Tan Yun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dia terbang bersama Shen Subing ke arah Sungnan Xiangshan. Pada saat ini, ketika Dongfang Haoyue terbakar amarah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Bukankah Wakil Komandan Ding memimpin 67 petugas sanksi dan bersumpah untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup? Mengapa Tan Yun tiba-tiba muncul di sini? Selain itu, Tan Yun dan wanitanya hanya di alam eklosion tingkat ketiga. Tapi mengapa mereka berani datang ke sini? Keraguan itu berlama-lama di pikiran semua orang. Sungnan Xiangshan telah menjadi tanah suci sejak zaman kuno. Tidak ada yang berani membuat keributan di tempat ini. Dongfang Haoyue tertawa dan berkata, "Tan Yun, sangat bagus kamu datang ke sini." Dongfang Haochuan menatap ke arah 183 petugas. Lalu dia berkata, "Tangkap Tan Yun hidup-hidup. Adapun wanita itu, hancurkan mayatnya menjadi 10.000 keping." Setelah para petugas menerima perintah, mereka menukik turun dari langit menuju ke arah Tan Yun dan Shen Subing. Tan Yun menemukan bahwa di antara 183 orang, ada 12 orang di alam eklosion tingkat ke-8, sisanya di alam eklosion tingkat ke-4 hingga ke-7. Tan Yun tertawa. Dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng melintasi ribuan mil. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng. 7 orang di alam eklosion tingkat ke-8 tampak lamban. Tan Yun menatap Shen Subing dan berkata sambil tersenyum, "7 orang itu aku serahkan padamu." Shen Subing muncul di bawah Tan Yun saat pergelangan tangannya berputar. Cahaya pedang abadi ruang dan waktu melahap 7 orang di alam eklosion tingkat ke-8. Adegan ini bukan masalah sepele. Salah satu orang berkata, "Tan Yun telah melatih teknik pengendali pikiran. Kalian semua tutup mata. Kekuatan Tan Yun mungkin tidak buruk. Kalian semua cepat mundur." Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Tan Yun berkata, "Mundur untuk apa? Dato, habisi dia. Sementara keratua jangan keluar dulu." Ketika raungan singa yang memekakan telinga terdengar, singa naga emas dengan ketinggian 900 kaki muncul entah dari mana. Lalu singa naga emas mulai menyerang. Lebih dari 30 petugas mati karena sayap singa naga emas. Lebih dari 100 petugas yang tersisa, mereka melarikan diri dengan panik. Dongfang Haoyue dan Dongfang Haochuan sangat marah dan bergegas turun untuk menyerang singa naga emas. Tan Yun berkata, "Keratua, sekarang bantu kakakmu." Kera iblis setinggi 900 kaki, dipenuhi dengan aura periode dewasa tingkat ke-10. Dia melayang di langit sambil memegang tongkat raksasa. Ketika kera iblis melewati 5 orang di alam eklosion tingkat ke-8, dia tiba-tiba mengayunkan tongkatnya. 2 dari mereka tidak bisa menghindar tepat waktu. Setelah tersapu oleh tongkat raksasa, tubuh mereka meledak. Pada saat ini, kera iblis dan singa naga emas bertarung dengan Dongfang Haoyue dan Dongfang Haochuan. Tan Yun berkata,
Raja Beruang Naga, Moer, Yingying, Mengyi, Xian, Susen, dan yang lainnya. Kalian keluarlah. Mengikuti perintah Tanyun, Raja Beruang Naga, Moer, dan semua gadis keluar dari pagoda suci. Mereka mengejar lebih dari 100 petugas yang telah melarikan diri. Di atas kepala Tanyun, awalnya ada 5 orang di alam eklosion tingkat 8. Setelah 2 dari mereka dihabisi, 3 sisanya ragu-ragu apakah akan bertarung melawan Tanyun dan Shen Subing atau tidak. Dongfang Haoyue berkata, kalian bertiga pastikan untuk menangkap Tanyun hidup-hidup. Setelah mereka bertiga menerima perintah, mereka bersiap melawan Tanyun dan Shen Subing. Tanyun melihat ke samping ke arah Shen Subing dan berkata, aku di sini untuk melawan ketiga orang ini. Kamu pergi dan habisi para petugas di alam eklosion tingkat ke-7. Shen Subing berubah menjadi bayangan emas dan mengejar musuh di alam eklosion tingkat ke-7. Tanyun melihat 3 pria tua di alam eklosion tingkat ke-8. Lalu dia menggunakan tubuh api Hongmeng. Tubuh Tanyun langsung melonjak hingga 300 kaki dan seluruh tubuhnya tampak seperti magma. Segera setelah itu, Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Auranya tiba-tiba melonjak sampai alam eklosion tingkat ke-9. 3 lelaki tua di alam eklosion tingkat 8. Mereka menatap Tanyun dengan kaget. Dalam pengetahuan mereka, ada banyak jenis teknik pemurnian tubuh di benua hukuman surgawi, tetapi tidak pernah tahu teknik pemurnian tubuh yang membuat orang mencapai 300 kaki. Salah satu lelaki tua bernama Yang Song berkata, kepala memiliki perintah untuk menangkap Tanyun hidup-hidup. Ayo tangkap dia bersama-sama. Selain itu, kita bertiga bersama-sama sudah cukup untuk mengalahkan orang di alam eklosion tingkat ke-9 biasa. Kita tidak perlu takut. 2 lelaki tua lainnya yang bernama Cui Liang dan Suo Hong berkata, itu benar, ayo kita serang bersama. Busur ungu merah terbang keluar dari mulut Cui Liang. Busur itu disebut busur abadi penghancur jiwa. Cui Liang berkata, aku akan membuka jalan dan membantu kalian untuk menyerang Tanyun. Cui Liang tiba-tiba menarik tali busur dan melesatkan 6 anak panah. 6 anak panah itu berubah menjadi pusaran angin yang sangat kuat dan melahap Tanyun. Yang Song dan Suo Hong saling memandang. Xiang Zhong membalik tangan kanannya dan pedang besar hitam muncul di tangannya. Lalu dia menukik ke arah Tanyun. Yang Song mengayunkan pedangnya 9 kali. Tiba-tiba 81 cahaya pedang kematian melesat ke arah Tanyun. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terjadi di langit. 6 pusaran angin mengelilingi dan menelan Tanyun, serta 81 cahaya pedang yang menebas ke arahnya. Pada saat ini, Suo Hong tampak serius. Tiba-tiba, kekuatan abadi emas keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tombak raksasa emas dengan ketebalan ratusan kaki dan panjangnya 10.000 kaki. Ini adalah teknik rahasia Suo Hong yang paling kuat. Tombak emas menembus kehampaan dan menembak ke arah Tanyun. Kemanapun tombak itu melintas, ruang radius 10.000 mil tampak bergetar. Di hadapan serangan menakutkan dari 3 petugas, Tanyun berkata, kepala sekte ini harus mengakui bahwa kalian bertiga bersama-sama sudah cukup untuk menghabisi orang di alam eklosion tingkat ke-9 biasa. Kalian adalah yang terbaik di antara orang di alam eklosion tingkat ke-8. Tapi sayang sekali, aku bisa menghabisi banyak orang di alam eklosion tingkat ke-9 biasa. Hanya ada satu hasil untuk kalian hari ini, yaitu kematian. Setelah berbicara, Tanyun tiba-tiba berteriak, kekuatan abadi Hongmeng. Tiba-tiba, pemandangan yang mengubah warna dunia terjadi. Kekuatan abadi Hongmeng seperti air pasang, dan arus deras melonjak ke segala arah, dengan Tanyun sebagai pusatnya. Tanyun yakin bahwa dia tidak perlu menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, apalagi menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng. Tentu saja, jika Tanyun bertemu dengan kepala petugas atau wakilnya, Tanyun mungkin akan menggunakan seluruh kekuatannya. Seperti yang diperkirakan oleh Tanyun, kekuatan abadi Hongmeng menghancurkan 6 pusaran angin. Cui Liang berteriak dengan panik, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya di alam eklosion tingkat ketiga, tetapi kekuatanmu sangat menakutkan. Selain itu, mengapa aku merasakan kekuatanmu mengandung ruang, waktu, kematian, dan bahkan cahaya?
Cui Liang panik. Kekuatan abadi Hongmeng sudah bergegas ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat, sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia tidak punya pilihan lain selain melepaskan anak panah raksasa. Namun dia putus asa. Kekuatan abadi Hongmeng tampaknya tidak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Setelah menghancurkan anak panah raksasa, kekuatan abadi Hongmeng melahapnya. Jeritan menakutkan terdengar. Samar-samar terlihat bahwa tubuh Cui Liang terkoyak oleh kekuatan abadi Hongmeng dan jiwanya dihancurkan. Busur abadi penghancur jiwa jatuh ke bawah. Ketika Tanyun memberi isyarat, busur abadi penghancur jiwa terbang ke tangan Tanyun. Ketika busur abadi penghancur jiwa hendak melepaskan diri dari Tanyun, Tanyun dengan tegas berteriak, "Jika kamu berani melarikan diri, aku akan menghancurkanmu." Busur abadi penghancur jiwa segera menjadi tenang dan dimasukkan dalam cincin Qiangkun oleh Tanyun. Pada saat ini, kekuatan abadi Hongmeng menelan 81 cahaya pedang kematian. Segera kekuatan abadi Hongmeng runtuh bersama dengan semua cahaya pedang. Jelas, kekuatan Yang Song lebih kuat dari Cui Liang. Ketika Yang Song melihat bahwa serangan terkuatnya hilang bersama dengan kekuatan Tanyun, dia tidak melarikan diri, tetapi dia berkata, "Tanyun, aku tidak takut padamu." Su Hong berkata, "Tanyun, kepala petugasannya mengatakan bahwa kami dapat menangkapmu hidup-hidup, jadi kami tetap bisa melukaimu secara serius." Sebelum Su Hong selesai berbicara, tombak emas setinggi 10.000 kaki memancarkan kekuatan luar biasa dan meledak ke arah Tanyun dengan cepat. Tanyun berkata dengan ringan, "Kalian benar-benar tidak tahu diri." Kekuatan abadi emas, kayu, air, api, dan tanah mengalir ke dalam pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tanyun mengayunkan pedangnya dan cahaya 5 atribut sepanjang 6.000 kaki menebas tombak emas. Cahaya pedang Hongmeng 5 atribut dan ujung tombak emas bertemu. Suara teriakan Su Hong terdengar dari dalam tombak emas. Ketika tombak emas mulai retak, tubuh Su Hong penuh dengan darah. Lalu dia berteriak, "Aku tidak ingin mati. Aku telah berkultivasi selama 33.000 tahun dan akhirnya mencapai alam eklosion tingkat ke-8. Saudara Yang, selamatkan aku." Tangisan minta tolong Su Hong terdengar. Yang Song berbalik dan berteriak, "Saudara Su, kamu dan aku berasal dari tempat yang sama. Aku ingin menyelamatkanmu, tetapi kamu tahu bahwa aku sedikit lebih lemah darimu. Maafkan aku." Su Hong berteriak, "Saudara Yang, aku mengerti. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu harus melarikan diri, kemudian memberitahu kepala untuk membalaskan dendamku." Suara Su Hong tiba-tiba terputus dan tubuhnya hancur. Tanyun menatap Yang Song yang melarikan diri ke puncak Sungnan Xiangshan. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu mengatakan bahwa mereka berdua adalah saudaramu, maka aku akan membuatmu bertemu dengan mereka." Yang Song yang telah melarikan diri berkata, "Tanyun, meskipun orang tua ini tidak bisa mengalahkanmu, tetapi jangan coba-coba untuk mengejarku." Tanyun mengabaikannya dan menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Tanyun melintasi 15.000 mil. Dia muncul ribuan mil di belakang Yang Song. Tanyun berubah menjadi api seperti naga dan langsung muncul di atas Yang Song. Tanyun mengayunkan pedangnya dan dalam sekejap, cahaya pedang Hongmeng 7 atribut menebas ke arah Yang Song. Menghadapi cahaya pedang yang tidak terhindarkan, Yang Song secara spontan membakar gerbang abadi di kolam spiritualnya. Lalu dia berteriak, "Orang tua ini akan bertarung denganmu." Yang Song mengayunkan 3 pedang tanpa ragu-ragu. Segera, 3 cahaya pedang dan cahaya pedang Hongmeng bertabrakan, menghasilkan sebuah ledakan yang sangat besar. Yang Song menderita serangan balasan dan mengeluarkan 3 teguk darah dan tubuhnya terpental. Tanyun tersenyum. Dia melesat dan menjulurkan 2 jari untuk memegang Yang Song. Yang Song berkata, "Orang tua ini mengutukmu." Tanyun berkata, "Setelah 2 Supreme menghabisiku, mereka mengutukku selamanya. Tetapi aku tidak mati. Apakah kamu masih ingin mengutukku sampai mati?" Tanyun mencubit Yang Song sampai mati seperti lalat. Rambut Tanyun berterbangan. Dalam sekejap, kesadaran spiritual yang sebanding dengan alam eklosion tingkat ke-9 mulai memeriksa situasi pertempuran.
Tanyun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa kera iblis, singa naga emas, Dongfang Hao Yue, dan Dongfang Hao Chuan berada di timur yang berjarak 80 juta mil. Tanyun terkejut karena ada Ponik emas yang merupakan monster periode dewasa tingkat ke-10. Ponik itu sedang melawan singa naga emas. Dongfang Hao Yue dan Dongfang Hao Chuan bertarung mati-matian dengan kera iblis. Pada saat yang sama, Tanyun juga menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa Shen Shubing, Shen Shuzhen, Toba Yingying, Raja Beruang Naga dan Moer telah menghabisi lebih dari 100 petugas. Tersisa 30 petugas yang melarikan diri. Tanyun bergumam, dengan kekuatan Dato dan kera tua, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, mereka tidak akan kalah dalam waktu singkat. Para petugas yang tersisa tidak boleh dibiarkan pergi. Jika tidak, dinasti King Cheng dan dinasti Tang akan dalam bahaya. Mata Tanyun dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kekuatan spiritual melonjak dari tubuhnya, lalu dia melesat dengan sangat cepat. Setelah Tanyun terbang puluhan juta mil, dia mengejar 3 petugas di alam eklosion tingkat ke-7 dan menghabisi mereka bertiga. Kemudian Tanyun, para gadis, Moer dan Raja Beruang Naga mulai memburu para petugas lainnya. Di langit, Raja Beruang Naga melemparkan palu ke arah wanita tua di alam eklosion tingkat ke-5. Wanita tua itu mengayunkan pedangnya. Ketika pedangnya menebas palu, kekuatan benturan yang besar menghancurkan tubuhnya. Di sisi lain, Shen Shuzhen muncul di samping 2 petugas di alam eklosion tingkat ke-7. Lalu dia mengayunkan pedangnya dan menghabisi mereka berdua. Pada saat ini, seorang lelaki tua di alam eklosion tingkat ke-6 terus melarikan diri. Dan Tessianer menggunakan sayap suci dan teknik pedang abadi untuk menghabisi lelaki tua itu. Di lautan awan, 3 lelaki tua di alam eklosion tingkat ke-7 berhenti. Salah satu memelototi Nanggung Yukin dan berkata, "Kamu hanyalah gadis di alam eklosion tingkat kedua. Beraninya mengejar kami." Ketika lelaki tua itu ingin menyerang, 2 lelaki lainnya berkata, "Kita tidak bisa menghabisinya. Nama gadis ini adalah Nanggung Yukin." Pada saat ini mereka bertiga berpikir bersama karena mereka mendengar bahwa ketika Nanggung Yukin menikahi Ruyanchen, Tanyun pergi ke kota Kekaisaran Nanggong dan membawa Nanggung Yukin pergi. Di mata ketiganya, selama Nanggung Yukin tertangkap, mereka akan mengendalikan Tanyun. Nanggung Yukin tahu pikiran ketiganya, lalu dia berkata, "Jangan berharap bisa menangkapku." Nanggung Yukin memegang pedang Dewa Hong Huang dan menggunakan teknik pedang Dewa Hong Huang. Segera satu demi satu cahaya pedang yang mengguncang dunia melahap ke arah mereka bertiga. Ketiga lelaki tua itu tampak ketakutan dan berkata, "Lari, kita bukan lawannya." Namun naas, ketiga lelaki tua itu hancur di langit. Ketika jiwa abadi mereka melarikan diri, Nanggung Yukin melambaikan tangannya. Tiba-tiba, semua jiwa abadi mereka menghilang. Di langit, Suizian menyusul seorang petugas di alam eklosion tingkat ke-6 dan menghabisinya. Setelah setengah jam, semua petugas yang melarikan diri dihabisi oleh Tanyun dan yang lainnya. Setelah Tanyun dan semua orang bertemu, tiba-tiba wajah mereka sangat berubah. Melalui kesadaran spiritualnya, Tanyun menemukan bahwa singa naga emas di periode pertumbuhan tingkat ke-10 dilukai oleh burung ponik emas periode dewasa tingkat ke-10. Hari ini, singa naga emas telah sepenuhnya membuka warisan Raja Dewa Naga Emas. Meskipun dapat menghabisi monster periode dewasa tingkat 10 biasa, tetapi akan sulit jika menghadapi binatang suci ponik emas. Tanyun berkata, "Yingying, Mengyi, dan yang lainnya, kalian masuk ke dalam pagoda. Shubing, Moer, ikuti aku untuk menghabisi ponik emas." Mendengarkan hal itu, Toba Yingying dan yang lainnya segera memasuki pagoda suci. Setelah Tanyun menyimpan pagoda suci, dia dan Shen Shubing menaiki Moer. Moer segera melesat menuju singa naga emas yang berjarak 10.000 mil jauhnya. Moer berkata sambil menangis, "Kakak, Moer dan Tuan akan membantumu." Tanyun berkata, "Moer jangan sedih, Dato baik-baik saja." Setelah menghibur Moer, Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya. Tanyun menjadi bingung, tidak ada jejak kera iblis beserta Dongfang Hao Chuan dan Dongfang Hao Yue.
Tanyun memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia bergumam, kera tua dan keduanya bertarung selama lebih dari 1 jam. Tidak mungkin mereka menghilang dalam jangkauan kesadaran spiritualku. Kemana mereka pergi? Tanyun tidak dapat menemukan kera iblis untuk sementara waktu. Dia sedikit cemas, tapi sekarang singa naga emas dikalahkan oleh ponik emas. Tanyun menekan kepanikannya dan akan melawan ponik emas terlebih dahulu. Tanyun segera berkata melalui transmisi suara, "Datuk, jangan biarkan dia lari. Kami akan segera datang membantumu." Setelah menerima perintah, singa naga emas setinggi 900 kaki mengaung dan bertarung dengan ponik emas. Pada saat ini, singa naga emas tampak sangat tragis. Banyak luka serius di tubuhnya. Di sisi lain, ponik emas yang merupakan penjaga gunung Sungnan Siangsan, dia kehabisan napas, tetapi sama sekali tidak terluka. Ponik emas berkata, "Singa iblis rendahan, dewa ini harus mengatakan bahwa kamu cukup kuat." Pada saat yang sama, dengan kekuatan ponik emas, dia secara alami tahu bahwa Tanyun, Subing, dan Moer sedang menuju ke arahnya. Ponik emas berkata, "Manusia, dewa ini adalah binatang suci. Meskipun naga kecil itu juga binatang suci, tetapi sayang sekali ada banyak jenis naga. Tampaknya naga kecil itu adalah binatang suci rendahan. Ayo kemarilah, dewa ini akan menghancurkan kalian." Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Buat yang lagi puasa, selamat berbuka puasa ya teman-teman. Ini Mimin memang uploadnya sore ya.